Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu akuntansi piutang. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Unis Karera. Saya Minarva Tamara. Saya Dinar Alifia Putri. Saya Syahira Naila. Saya Safa Amanda. Jenis piutang. Jenis piutang terbagi menjadi 3, yaitu piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Piutang usaha atau dagang adalah jumlah hutang pelanggan, berasal dari penjualan barang dan jasa. Perusahaan biasanya berharap untuk menagih piutang dalam waktu 30-60 hari. Biasanya itu merupakan jenis klaim paling signifikan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Piutang wesel adalah janji tertulis yang dibuktikan dengan instrumen formal atas jumlah yang akan diterima. Wesel tersebut biasanya membutuhkan pengumpulan bunga dan diperpanjang untuk jangka waktu 60-90 hari atau lebih. Catatan dan piutang yang dihasilkan dari transaksi penjualan sering disebut sebagai piutang usaha. Piutang lain-lain. Piutang lain-lain termasuk piutang non-usaha seperti piutang bunga, pinjaman kepada pejabat perusahaan, uang muka karyawan, dan pengembalian pajak penghasilan. Ini umumnya tidak dihasilkan dari operasi bisnis. Oleh karena itu, pos-pos tersebut umumnya diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan. Mengakui piutang usaha. Sebagai perusahaan jasa mencatat piutang ketika melakukan layanan secara kredit. Pedagang menjual barang yaitu meningkatkan mendebit piutang usaha dan meningkatkan atau kredit pendapatan penjualan. Penjual dapat menawarkan persyaratan yang mendorong pembayaran lebih awal dengan memberikan diskon. Retur penjualan juga mengurangi piutang. Pembeli mungkin menemukan beberapa barang yang tidak dapat diterima dan memilih untuk mengembalikan barang yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Zhang Ltd pada tanggal 1 Juli 2020 menjual barang dagangan secara kredit ke Li Stores seharga 1.000 yuan dengan syarat termin 2/10 N/30 jumlah dalam ribuan. Pada tanggal 5 Juli, Li mengembalikan barang dagangan dengan harga jual 100 yuan kepada Zhang. Pada 11 Juli, Zhang menerima pembayaran dari Li untuk saldo jatuh tempo. Entri jurnal untuk mencatat transaksi ini dalam pembukuan Zhang adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Juli, jurnalnya yaitu account receivable pada sales revenue sebesar 1.000. Pada tanggal 5 Juli, jurnalnya yaitu sales returns and allowance pada account receivable sebesar 100. Pada tanggal 11 Juli, jurnalnya yaitu kas sebesar 880 di debit, sales discount sebesar 18 di debit, dan account receivable di kredit sebesar 900. Sebagai contoh lagi, asumsikan bahwa Anda melihat kartu IKEA Anda untuk mendebit pakaian dengan harga jual 300 euro pada tanggal 1 Juni 2020. IKEA akan meningkatkan mendebit piutang usaha sebesar 300 euro dan meningkatkan kredit pendapatan penjualan sebesar 300 euro. Harga pokok penjualan entry dihilangkan sebagai berikut jurnalnya, yaitu pada tanggal 1 Juni, account receivable pada sales revenue sebesar 300. Sebagai contoh lagi, dengan asumsi bahwa Anda berhutang 300 euro pada akhir bulan dan IKEA mengenakan biaya 1,5% per bulan pada saldo jatuh tempo. Jurnal penyesuaian yang dibuat IKEA untuk mencatat pendapatan bunga sebesar 4,50 euro diambil dari 300 euro dikali 1,5% pada tanggal 30 Juni adalah sebagai berikut. Jurnalnya yaitu account receivable pada interest revenue sebesar 4,50. Penilaian piutang usaha. Jadi piutang usaha itu dilaporkan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan.
piutang usaha dilaporkan sebesar jumlah yang diharapkan dapat diterima pembayarannya oleh suatu perusahaan. Nah, dalam penjualan itu ada yang namanya kredit. Nah, kredit itu yang memungkinkan timbulnya piutang tak tertagih. Ada dua metode untuk perlakuan piutang tak tertagih. Yang pertama itu ada penghapusan langsung, dan yang kedua itu ada metode cadangan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode yang pertama, yaitu penghapusan langsung atau direct write-off. Metode ini beranggapan piutang yang ditaksir itu tidak dapat diterima. Pembukuannya baru akan dilakukan pada saat piutang itu benar-benar tidak dapat ditagih oleh perusahaan. Pada saat itu diadakan pencatatan kerugian dengan mendebit perkiraan piutang ragu-ragu atau bad debt dan mengkredit perkiraan piutang dagang atau account receivable dengan jumlah yang sama. Nah, namun metode ini tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan apabila kerugian bad debt-nya itu tidak signifikan. Metode kedua itu ada metode cadangan atau allowance method. Nah, metode ini itu mempertimbangkan kemungkinan atas piutang yang tidak tertagih di masa mendatang. Sewaktu perusahaan mengadakan penaksiran atas piutang yang tidak tertagih, maka jumlah yang diperkirakan tidak tertagih itu dianggap dan dicatat sebagai kerugian. Hal ini dilakukan dengan jalan mendebitnya keperkiraan piutang ragu-ragu atau bad debt dan mengkredit perkiraan cadangan piutang ragu-ragu atau allowance for bad debt. Nah, metode ini melibatkan estimasi piutang tak tertagih setiap akhir periode. IFRS menghendaki allowance method untuk tujuan pelaporan keuangan. Metode ini memiliki 3 fitur penting. Yang pertama itu, perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih sehingga dapat mencocokkan beban terhadap pendapatan dalam periode akuntansi di mana mereka mencatat pendapatan. Yang kedua itu, perusahaan mendebit piutang tak tertagih pada bad debt expense dan kreditkannya ke allowance for doubtful account sebagai jurnal penyesuaian pada tiap akhir periode. Dan yang ketiga itu, ketika perusahaan menghapus jumlah tertentu, mereka mendebitkan jumlah piutang tak tertagih yang sebenarnya pada allowance for doubtful accounts dan mengkreditkan jumlah tersebut pada account receivable. Nah, jadi perusahaan itu melakukan segala upaya untuk mengumpulkan pembayaran yang sudah jatuh tempo tetapi belum dibayarkan oleh pelanggannya. Nah, tapi kalau sudah melebihi 210 hari dari tanggal jatuh tempo itu, pembayaran tersebut dianggap tak tertagih. Nah, jadi kalau di metode write-off itu harus dibutuhkan persetujuan dari direktur keuangan untuk mencatat dalam jurnal. Seperti contohnya itu pada tahun 2020, Hamson Furniture mempunyai penjualan kredit sebesar 1,2 juta euro. Dari jumlah tersebut, 200.000-nya itu belum tertagih hingga 31 Desember. Manajer kredit mengestimasi 12.000 euro dari penjualan sejumlah 200.000 itu yang belum tertagih tidak dapat ditagih. Jadi dicatatnya itu pada tanggal 31 Desember, di debit ada bad debt expense 12.000 dan di kredit ada allowance for doubtful accounts 12.000. Nah, ini di statement of financial position-nya seperti ini. Jadi di current asset itu ada supplies misalnya 25.000, terus ada inventory 310.000. Setelah itu yang tadi di jurnal ada account receivable 200.000 dikurangin allowance for doubtful account-nya 12.000. Jadi 188.000. Setelah itu ada cash 14.800. Jadi total current asset saya itu ada 537.800. Setelah itu pencatatan penghapusan akun tak tertagih. Anggap aja Direktur Keuangan Hamson Furniture menyetujui penghapusan saldo akun piutang sebesar 500 euro atas nama R.A. Ware pada tanggal 1 Maret 2021. Nah, jurnalnya itu pada tanggal 1 Maret ada allowance for doubtful accounts di debit 500 dan account receivable di kredit 500. Di buku besar jadi ditulis account receivable ada di kredit tanggal 1 Maret 500 dan allowance for doubtful accounts ada di debit 500. Nah, penghapusan atau write-off itu hanya mempengaruhi akun-akun pada statement of financial position. Nah, di sini kan tadi ditulis di account receivable ada tanggal 1 Januari balance-nya 200.000. Setelah itu pada tanggal 1 Maret dia dikurangin 500 karena ada yang di kredit tadi kan. Jadi setelah after write-off itu
saldonya sisa 199.500. Nah, setelah itu untuk yang allowance for doubtful accounts itu balance-nya tadinya 12.000, tapi karena tanggal 1 Maret di debit 500, jadi setelah write off itu sisa 11.500. Jadi cash realizable value-nya sebelum write off itu ada 188.000 dan setelah write off itu 188.000. Pemulihan akun tak tertagih. Nah, jadi beberapa kali itu ada customer yang membayarnya itu jauh banget dari tanggal jatuh tempo. Nah, jadi kalau ada kasus seperti itu, misalnya seperti ini, pada tanggal 1 Juli, RAWR membayar sejumlah 500 euro yang sebelumnya telah dianggap sebagai akun tak tertagih oleh Hamsen pada tanggal 1 Maret. Nah, itu jurnalnya tanggal 1 Juli ada account receivable di debit 500 dan allowance for doubtful accounts 500 di kredit. Setelah itu tanggal 1 Juli ada cash di debit 500 dan account receivable di kredit 500. Setelah itu ada disposisi piutang usaha. Penjualan piutang ke suatu faktor. Biaya ini seringkali berkisar antara 1-3% dari jumlah piutang yang dibeli. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Kilung Jewelry memperhitungkan piutang $600.000. Tapi faktor federal atau jumlah dalam ribuan. Federal Factors menilai service charge sebesar 2% dari jumlah piutang yang dijual. Entry jurnal untuk mencatat penjualan Kilung Jewelry pada 2 April 2020 adalah sebagai berikut. Di debit ada cash 588.000 dan ada service charge expense sebesar 12.000, itu didapat dari 2% dikali 600.000. Setelah itu di kredit ada account receivable sebesar 600.000. Terus ada penjualan kartu kredit nasional. Ada 3 pihak terlibat ketika kartu kredit nasional digunakan dalam penjualan eceran. Yang pertama itu ada penerbit kartu kredit yang tidak bergantung pada pengecer, itu ada pengecer dan ada pelanggan. Nah, ilustrasi ini menunjukkan keuntungan utama kartu kredit bagi pengecer. Sebagai imbalan atas keuntungan ini, retailer membayar penerbit kartu kredit sejumlah 2-4% dari harga faktur untuk layanannya. Akuntansi untuk penjualan kartu kredit. Sebagai ilustrasi, Ringli membeli $6.000 produk kertas untuk restorannya dari Blue Supplies menggunakan kartu Bank Visa First miliknya. First Bank mengenakan biaya layanan sebesar 3%. Entry untuk mencatat transaksi ini oleh Blue Supplies pada 22 Maret 2020 adalah sebagai berikut. Di debit ada cash 588.000. Setelah itu ada service charge expense 600.000. 12.000 itu dapat dari 600.000 dikali 2%. Setelah itu ada di kredit ada account receivable 600.000. Terus ada menentukan tanggal jatuh tempo. Menentukan tanggal jatuh tempo itu jika masa pakai uang dinyatakan dalam bulan menentukan tanggal pembuatan dengan menghitung bulan dari tanggal penerbitan. Misalnya, tanggal jatuh tempo Wesel 3 bulan bertanggal 1 Mei adalah 1 Agustus. Wesel yang dibuat pada hari terakhir suatu bulan jatuh tempo pada hari terakhir bulan berikutnya, yaitu Wesel 31 Juli yang jatuh tempo dalam 2 bulan jatuh tempo pada tanggal 30 September. Jika tanggal jatuh tempo dinyatakan dalam bentuk hari, harus menghitung jumlah hari yang tepat untuk menentukan tanggal jatuh temponya. Dalam menghitung, hilangkan tanggal penerbitan catatan, tetapi sertakan tanggal jatuh tempo. Misalnya, tanggal jatuh tempo Wesel
hari. Tanggal 17 Juli adalah dari tanggal 17 Juli. Jadinya 15 September. Terus dihitung seperti yang ditunjukkan di bawah. Misalkan jangka waktunya itu kan 30 hari. Juli sampai ke dari 31 sampai ke 17 Juli itu kan 13 hari. Terus ya berarti Agustusnya itu kan dari tanggal 31. Berarti itu dijumlah jadinya 45. Terus tanggal jatuh temponya itu berarti 15 hari. Berbunga. Itu suku bunga yang ditentukan dalam wesel adalah suku bunga tahunan. Jika tanggal jatuh tempo dinyatakan dalam hari, faktor waktunya sering kali adalah jumlah hari dibagi 360. Saat menghitung hari, hilangkan tanggal penerbitan surat utang, tetapi sertakan tanggal jatuh tempo. Apabila tanggal jatuh tempo dinyatakan dalam bulan, maka faktor waktunya adalah banyaknya bulan, berarti dibagi 12. Terus perhitungan bunga untuk berbagai periode. Asumsikan 360 hari untuk panjang tahun. Sebagian besar lembaga keuangan menggunakan 365 hari untuk menghitung bunga. Untuk masalah pekerjaan rumah, asumsikan 360 hari untuk menyederhanakan perhitungan. Pengakuan piutang usaha. Untuk mengilustrasikan entry dasar untuk wesel bayar, menggunakan wesel bayar kalkun PLC 1000 2 bulan 12% tanggal 1 Mei dengan asumsi bahwa kalkun menulis catatan untuk menyelesaikan rekening terbuka. Wilma membuat entry berikut untuk penerimaan wesel. Di Mei tanggal 1 di debit ada notes receivable 1000, terus di kreditnya ada account receivable 1000. Perusahaan mencatat wesel tagih pada nilai nominalnya, nilai yang ditunjukkan di muka wesel. Tidak ada pendapatan bunga yang dilaporkan ketika wesel diterima karena prinsip pengakuan pendapatan tidak mengakui pendapatan sampai kewajiban kinerja dipenuhi. Bunga diperoleh atau ditambah seiring berjalannya waktu. Jika perusahaan mengeluarkan uang tunai untuk ditukar dengan wesel, entry tersebut adalah debit ke piutang wesel dan kredit ke kas sebesar pinjaman. Menilai nota piutang. Menilai wesel tagih jangka pendek sama dengan menilai piutang. Seperti piutang, perusahaan melaporkan wesel tagih jangka pendek dengan nilai realisasi kas atau bersih. Akun penyisihan piutang wesel adalah penyisihan piutang tak tertagih. Estimasi yang terlibat dalam menentukan nilai realisasi kas dan dalam pencatatan beban piutang tak tertagih dan penyisihan terkait dilakukan serupa dengan piutang. Membuang piutang wesel. Wesel yang disimpan hingga tanggal jatuh tempo pada saat nilai nominal ditambah bunga yang masih harus dibayar jatuh tempo. Dalam beberapa situasi, pembuat wesel gagal bayar dan penerima pembayaran harus membuat penyesuaian yang sesuai. Dalam situasi lain, mirip dengan piutang. Pemegang wesel mempercepat konversi menjadi kas dan menjual piutangnya. Honor of notes receivable. Sebuah wesel dihargai ketika pembuatnya membayar penuh pada tanggal jatuh tempo. Untuk setiap wesel berbunga, jumlah jatuh tempo adalah nilai nominal wesel ditambah bunga untuk jangka waktu tertentu ditentukan pada catatan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Walder meminjam Heinley sebanyak 10.000 pada tanggal 1 Juni. Menerima wesel berbunga 5 bulan sebesar 9%. Dalam situasi ini, bunga adalah 370 atau 10.000 dikali 9% dikali 5/12. Jumlah yang harus dibayar, nilai jatuh tempo adalah 10.375 atau 10.000 ditambah 375. Untuk mendapatkan pembayaran, holder atau penerima pembayaran harus menunjukkan catatan tersebut kepada Heinley atau pembuat atau agen pembuat seperti bank. Jika holder memberi catatan tersebut kepada Heinley,
Pada tanggal 1 November, tanggal jatuh tempo, entry Wolder untuk merekam koleksinya adalah sebagai berikut. Tanggal 1 November, kas sebesar 10.375, pendapatan bunga sebesar 10.000, piutang misalnya sebesar 375. Akrual piutang bunga. Misalkan Wolder menyimpan laporan keuangan pada tanggal 30 September. Garis waktu dalam ilustrasi 8.7 menyajikan situasi seperti ini. Jadi dalam 1 bulan ia mendapatkan sebesar 75 euro dan dalam 4 bulan ia mendapatkan sebesar 300 euro. Untuk mencerminkan bunga yang diperoleh tapi belum diterima, Wolder harus menambah bunga pada tanggal 30 September. Dalam hal ini, jurnal penyesuaian oleh Wolder adalah untuk bunga 4 bulan atau 300 euro. Tanggal 30 September, piutang bunganya sebesar 300, pendapatan bunganya juga sebesar 300. Pada saat wesel jatuh tempo 1 November, Wolder menerima 10.375 euro. Jumlah ini merupakan pembayaran kembali dari 10.000 euro serta bunga 5 bulan atau 375 euro. Seperti yang ditunjukkan di bawah ini. 375 euro terdiri dari 300 bunga piutang yang masih harus dibayar pada 30 September ditambah 75 euro dibayar selama Oktober. Entry Wolder untuk mencatat penghormatan atas nota Higley pada 1 November. Tanggal 1 November, kas sebesar 10.375, piutang wesel sebesar 10.000, piutang bunga sebesar 300, dan pendapatan bunga sebesar 75. Dalam hal ini, Wolder mengkreditkan piutang bunga karena piutang tersebut dibuat dalam jurnal penyesuaian pada tanggal 30 September. Penolakan piutang wesel. Wesel yang ditolak atau gagal bayar adalah wesel yang tidak dibayar penuh pada saat jatuh tempo. Wesel ditagih yang ditolak tidak dapat lagi dinegosiasikan. Namun, penerima pembayaran masih memiliki klaim terhadap pembuatnya dari wesel untuk wesel dan bunga. Oleh karena itu, pemegang wesel biasanya mentransfer akun wesel tagih ke akun piutang. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Higley pada tanggal 1 November menunjukkan bahwa ia tidak dapat membayar saat ini. Entry untuk mencatat aibnya wesel tersebut bergantung pada apakah Wolder mengharapkan pengumpulan akhirnya. Jika perusahaan mengharapkan pengumpulan akhirnya, Wolder mendebit jumlah tersebut jatuh tempo atau nilai nominal dan bunga, atau wesel untuk piutang usaha. Itu akan membuat entry pada saat wesel tersebut ditolak atau dengan asumsi tidak ada akrual bunga sebelumnya. Tanggal 1 November, piutangnya sebesar 10.375, piutang weselnya 10.000, pendapatan bunganya 375. Jika tanggal 1 November tidak ada harapan untuk menagih, pemegang wesel akan menghapus nilai nominal wesel tersebut dengan mendebit penyisihan piutang tak tertagih. Tidak ada pendapatan bunga yang harus dicatat karena pengumpulan tidak akan terjadi. Penyajian. Piutang jangka pendek termasuk dalam aset lancar dalam neraca saldo. Investasi jangka pendek berada setelah piutang jangka pendek karena investasi lebih likuid. Dalam laporan laba rugi multi-step, perusahaan melaporkan bad debts, expense, dan service exchange expense dalam bagian operating expense. Interest revenue masuk ke dalam other income and expense dalam bagian no operating activity di laporan laba rugi. Ilustrasi 8.18 perputaran dan perhitungan piutang dagang. Terdapat penjualan kredit bersih sebesar 38.707 dibagi dengan rata-rata net piutang 2.885 ditambah 3.171 dibagi 2 sama dengan piutang pergantian, yaitu 12,8 kali. Rasio perputaran piutang usaha digunakan untuk nilai likuiditas piutang, terus menghitung beberapa kali rata-rata perusahaan menerima pelunasan piutang selama satu periode.
Ilustrasi 8.19. Periode penagihan rata-rata untuk rumus dan perhitungan piutang. Ada hari dalam tahun dibagi piutang pergantian sama dengan koleksi rata-rata. Dalam periode dalam hari. Hari dalam tahun 365 hari dibagi piutang pergantiannya 12,8 kali sama dengan 28,5 hari. Rata-rata periode penerimaan piutang dalam satu hari digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan kredit dan penagihan. Lalu periode penerimaan seharusnya tidak melebihi kebijakan jangka waktu kredit. Berikut adalah latihan soal bab 7. E7.6. Instructionnya indicate whether each procedure is an example of good internal control or of weak internal control. If it is an example of good internal control, indicate which internal control principle is being followed. If it's an example of weak internal control, indicate which internal control principle is violated. Use the table below. The table procedure, internal control goods or weak, terus ada related internal control principle. Yang pertama itu good related internal control principle itu human resources control. Terus yang kedua itu weak related internal control principle itu is establishment of responsibility. Terus yang ketiga itu weak related internal control principle-nya itu segregation of duties. Terus yang keempat itu good related internal control principle-nya itu independent internal verification. Terus yang kelima itu good related internal control principle-nya itu physical control. Soal E7.11. Instruksinya itu pertama buat bank reconciliation pada 31 Juli. Yang kedua membuat jurnal entries pada 31 Juli oleh Crane Video. Berikut adalah bank reconciliation-nya. Yang pertama ada bank statement. Di bank statement itu ada cash balance-nya 7.263, terus ditambah dengan deposit interest rate-nya 1.300. Totalnya 8.563, terus dikurang dengan outstanding check-nya 591. Jadinya 7.972. Terus di book statement-nya itu ada cash balance-nya 7.284. Tambah dengan collection plus bunganya itu jadinya 736. Totalnya 820. Dikurang dengan fee, dengan biaya 20. Terus dikurang dengan bank service charge-nya itu 28. Totalnya 7.972. Journal entries-nya itu pada 31 Juli jadinya cash-nya di debit 716, terus di kreditnya ada not receivable di kredit 716. Terus juga ada miscellaneous expense di debit 28, di kreditnya ada cash 28. Selanjutnya soal E7.13. Instruksinya yaitu berapa deposit dalam perjalanan pada bulan 31 Juli, yang kedua berapa outstanding checks pada bulan 31 Juli, yang ketiga berapa deposit dalam perjalanan pada 31 Agustus, dan yang keempat berapa outstanding checks pada 31 Agustus.
Jawaban yang pertama, deposit per books pada bulan Juli sebesar 15.750 dikurang deposit per bank pada bulan Juli 15.600. Jadi hasilnya 1.070. Yang kedua, outstanding checks per books in Julinya sebesar 17.000 dikurang checks per bank in Julinya sebesar 600 dan juga dikurang checks in June-nya sebesar 680. Jadi hasilnya itu sebesar 1.480. Yang ketiga, deposit per bank pada bulan September. Deposit per bank pada bulan September itu sebesar 26.700 ditambah deposit pada bulan September 30 sebesar 2.100 dikurang deposit per box in September pada sebesar 26.400. Jadi hasilnya itu sebesar 2.400. Dan yang terakhir, checks clearing pada bank bulan September sebesar 25.000 ditambah checks in September 30 sebesar 2.100 dikurang checks distributement per box pada bulan September sebesar 23.700. Jadi hasilnya itu adalah 3.400. Soal P7.1, instruction-nya itu identify the internal control principle and their application to cash disbursement of both office supply. Jawabannya itu penetapan tanggung jawab hanya pengelola uang dan akuntan yang berwenang untuk menandatangani pembayaran. Lalu ada pemisahan tugas, yaitu tagihan harus diizinkan oleh masing-masing agen dan juga supervisor divisi penerima. Pencairan dapat dilakukan oleh money handler atau associate penandatanganan pembayaran tidak mencatat transaksi pengeluaran uang. Lalu ada prosedur dokumentasi, yaitu pembayaran dinomori ulang. Pencairan berikutnya, tagihan disegel atau dibayar. Lalu yang keempat ada kontrol fisik, yaitu cek kosong tidak terputus di tempat yang sangat aman di tempat kerja akuntan, hanya pengelola uang dan akuntan asosiasi yang memiliki akses ke berangkas. Alat tulis cek digunakan dalam cek tertulis. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.